Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Kebangkitan Yesus memberi harapan atas para wanita.
Kebangkitan Yesus juga memulihkan kesetaraan para wanita, sehingga engkau mempunyai posisi di hati Yesus. Demikian juga seorang yang bernama Petrus, hancur karena penyesalan yang telah menyangkal Yesus, dipulihkan karena buluh yang terkulai takkan dipatahkan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Kebangkitan Yesus juga memulihkan hati Thomas dengan ketidakpercayaannya. Thomas yang terbiasa menggunakan logika dengan cara berpikir logis dan menggunakan nalar itu pun, Yesus tetap menghampiri. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sama-sama, sebab Dia hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Ada hari esok bersama-sama dengan Dia, maka hidup kita boleh berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi, sekali lagi ya, Dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar,
jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Dia mati untuk kita, dia hidup dan dia bangkit buat kita. Dialah Yesus dan dia baik buat saudara dan saya. Katakan sama-sama. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah ketua. Katakan sama-sama, dia sungguh baik, sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku, amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Katakan, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku dan dia bergerak dalam hidup kita. Ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku, amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, sekali lagi ya, bagiku. Dia mati bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku, amin. Bisa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kekuatan. Katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik. Katakan, Yesus, dia baik bagi, dia sungguh baik. Dikatakan sama-sama, Yesus. Dikatakan, He is so good to you, He is so good to me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Hallelujah. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. Katakan sama-sama yo. Jesus is so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sebentar. Saudara, tengok dengan kanan kirimu. Katakan, dia baik buat kamu dan dia baik buat saya. Amin.
Dia baik buat kamu, dia baik buat saya. Kasih salam dengan kanan kirimu. Kita sama-sama sampaikan selamat Paskah. Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita akan rayakan sama-sama, amin. Kita rayakan bersama-sama hari kebangkitan dia. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Yuk katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan sama-sama. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Oh, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan, amin. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup, oh yes, selamanya. Haleluya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Ayo sama-sama. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk. Dia bangkit, dia hidup sampai hari ini dan kuasanya iya dan amin. Buluh yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Dia akan buat jadi indah. Dan sumbu yang telah pudar, nyalanya bukan dimatikan, tapi dibuat dia lebih menyala. Dia akan bersihkan sumbu-sumbunya, supaya nyalanya lebih jadi indah. Itulah Allah kita. Jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan
gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Lagu ini menurut saya lagu yang sangat romantis. Tapi kalau kita nyanyi sendiri kurang asik. Kalau kalian nyanyi berdua itu lebih asik. Apalagi suami istri. Dengan mesra kita ngomong, hidupmu berharga bagi Allah. Yang cowok dulu nyanyi sama-sama saya. Yuk kita bangkit berdiri. Pasangan suami istri yang perempuan dengan perempuan boleh. Kalau itu bukan dia ada suaminya, boleh dengan teman sebelahnya. Tapi kalau ada suami istri, saya berharap suami istri. Yang cowok katakan sama-sama dengan saya, tunjuk istrimu, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Itu lagu ini cukup sangat mesra banget. Itu Tuhan ngomong dengan kita dan dia sampaikan, hidupmu berharga loh. Bergandengan tangan dua-dua boleh, berhadapan boleh. Yuk saya tunggu sama istrinya boleh. Kalau sama teman boleh. Yuk cari teman. Oh boleh, mari istriku. Ayo boleh. Sama anaknya juga dikatakan, anakmu berharga. Yuk yang cowok sama-sama dengan saya ya. Yang cowok dulu. Yuk katakan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Amin. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Itu pahala kita terhadap kalian. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia telah relakan segala-galanya. Yes. Dia disalib. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu berharga buat Dia. Hidupmu sangatlah berharga. Sekali lagi yang perempuan katakan. Hidupmu berharga. Ngomong dengan suamimu. Ngomong dengan anakmu. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ngomong dengan suamimu. Kalau datang dengan anaknya, ngomong dengan anaknya. Ciptakan kau surut gambarnya. Yes. Amin. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Terlalu indah Dia berikan kasih buat saudara dan saya. kita. Yes, thank you. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib.
pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Yuk katakan sama-sama, bulu yang tergulai, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan, yang layak kami tinggikan, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya.
kubur kosong membuktikan Engkau bangkit Tuhan. Kubur kosong membuktikan Engkau hidup Tuhan. Kami mengerti ketika kubur itu kosong, Engkau meninggalkan kubur itu dan datang ke tempat ini. Ada di dalam setiap hati kami, menjamah dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, yang selalu tercurah buat setiap kami sampai hari ini. Sehingga kami masih dapat bersama-sama merayakan Paskah, merasakan kuasa kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, telinga kami, kehidupan kami, untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum nanti saya dipanggil WL untuk pengumuman, saya pengumuman terlebih dahulu Bapak Ibu ya, sebelum menyampaikan firman. Bisa ditampilkan pengumumannya. Bisa Pak Didit? Kalau tidak bisa nanti nyusul aja dulu ya. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Oh ini sudah bisa. Wah, ngaget-ngageti aja. Ya, pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarananya telah masuk untuk minggu kemarin itu NN 200.000, sehingga minggu ini totalnya adalah 111.463.400 rupiah plus 1 cincin emas dan 30 kursi. Ya, kita terus dukung di dalam doa dan dana. Persembahan dapat diberikan secara langsung melalui kotak yang ada di belakang ataupun melalui transfer di nomor rekening yang ada di layar. Kalau Bapak Ibu sudah transfer bisa konfirmasi supaya bendaharanya tidak bingung ini kiriman buat apa, dari siapa dan sebagainya. Selanjutnya, mari bergabung di Loving Family Care. Ya, sudah masuk di bulan April. Ya. Besok hari Rabu 3 April 2024 untuk tempat waktu bisa dikoordinasi di grup WA masing-masing, di komsel masing-masing. Ya. Jika Bapak Ibu belum, misalnya aku belum punya komsel atau belum tahu komselku di mana, bisa menghubungi Ibu Priska sebagai gembala komsel. Ya. Mari kita bersama-sama mendukung di dalam doa, sharing, menguatkan, bersaksi. Kadang juga ada main game seru-seruan, bisa saling cerita, saling mendoakan. Kita boleh bergabung di Loving Family Care besok Rabu 3 April 2024. Lanjut. Bapak Ibu ya. Mendaftar untuk member keluarga GKI Elim.
yang diadakan di tahun ini, supaya kita bersama-sama di-refreshkan, sambil kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, bersyukur atas kebaikannya, sambil kita piknik bersama di sana. Diadakan pada tanggal 12 sampai 13 Juli 2024 di The Americ Hotel Salatiga. Ya, ini beberapa kontribusi yang setiap minggu selalu saya sampaikan. Ada kamar untuk 2 orang, ada kamar untuk 3 orang. Setiap biaya itu per orang, ya. Dan ada kamar isi 5 orang. Kalau kepingin rame-rame, biasanya pengen seru-seruan, ya bisa kamar isi 5 orang. Next. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Rusian atau Ibu Novi yang biasanya standby di lantai 1. Dan pendaftaran pelunasan pembayaran biaya retreat ditutup pada tanggal 2 Juni 2024. Ya. Kepanitiaan membuka pos tabungan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menabung sendiri ataupun bisa mempercayakan tabungan itu kepada panitia. Dan pembatalan kepesertaan setelah tanggal 2 Juni 2024 biaya tidak bisa dikembalikan karena hubungan dengan akomodasi dan transportasi. Cukup? Oke, itulah pengumuman gereja untuk minggu ini. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Sudah siap menerima berkat firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, katakan pada kanan kirimu, selamat Paskah. Selamat merasakan kuasa kebangkitannya. Terlihat senyuman-senyuman yang manis, seperti madu. Amin. Ya, saya selalu berdoa Bapak Ibu ketika menyampaikan firman Tuhan ataupun mendengarkan firman Tuhan. Setiap firman itu disampaikan, Tuhan itu menjamah kita. Tuhan itu mengubah hati kita. Ketika kita mendengarkan firman. Jangan nunggu firmannya selesai. Biasanya kalau pendeta hamba Tuhan setelah firman kan nyanyi. Jangan nunggu nyanyinya, terlambat. Lah kalau pendetanya nyanyi, kalau enggak. Nah, setiap firman disampaikan, Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Dan saya percaya firman itu mengubahkan setiap hati kita. Firman itu akan menguatkan kita. Maka dari itu, mari kita buka telinga kita baik-baik. Buka pemahaman kita baik-baik. Dan buka hati kita baik-baik. Dan mari kita sama-sama terima kebenaran firman Tuhan. Hari ini hari Paskah. Kemarin Jumat kita memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus. Tuhan disalibkan. Dan ketika Yesus itu disalibkan, kita melihat kondisi para murid-murid Tuhan itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi ketika Yesus itu mati, disalibkan, mereka semua menjadi berantakan. Hati mereka hancur, harapan mereka sirna. Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah, Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka punya harapan besar kepada Yesus. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi hati mereka hancur, setiap harapan mereka itu sirna. Mereka berharap Yesus dapat membebaskan mereka. Tapi kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus disalibkan? Iman mereka tergoncang sampai mereka itu ketakutan. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut
kepada orang-orang Yahudi. Jadi bukan hanya hati mereka hancur, bukan hanya harapan mereka sirna, tetapi mereka ketakutan. Iman mereka terguncangkan. Kupautkan kepada siapa imanku kalau Yesus itu mati. Dan bahkan mereka sampai kembali ke kehidupan lama mereka, yaitu menjadi penjala ikan kembali. Yohanes 21 ayat yang ketiga. 21 ayat ketiga. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Jadi Petrus dan teman-temannya setelah Yesus mati, Yesus disalibkan, "Aku mau ngapain? Kembali ke menjala ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi itulah kondisi para murid-murid Tuhan ketika Yesus mati. Ketika Yesus itu disalibkan, hati mereka hancur, harapan mereka hilang, ketakutan iman mereka tergoncang. Bahkan mereka sampai kembali ke manusia lama, kembali ke pekerjaan lama mereka, yaitu penjala ikan. Maka dari itu, untuk itulah Yesus bangkit, memulihkan kondisi orang-orang yang dikasihinya. Maka firman Tuhan hari ini, firman Tuhan ibadah Paskah hari ini saya beri judul, kebangkitannya memulihkanku. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kita bisa bayangkan jikalau saat itu Yesus tidak bangkit, jikalau Yesus itu mati, disalib, dan gak pernah bangkit, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akan selama-lamanya hidup di dalam hati yang hancur. Mereka akan selama-lamanya hidup tanpa pengharapan. Mereka akan hidup dalam ketakutan. Dan mereka akan selama-lamanya hidup di dalam manusia lama mereka. Karena Yesus tidak bangkit. Maka dari itulah Yesus itu bangkit. Kebangkitannya memulihkan setiap kita. Jadi bukan sekedar diampuni. Diampuni melalui kematian Yesus. Namun Yesus juga memberikan pengharapan, memberikan pemulihan melalui kebangkitannya. Ketika saya belajar, saya menyiapkan ini, saya menemukan kalimat yang bagus Bapak Ibu. Kematian Kristus memberikan sukacita dalam pengampunan. Kebangkitan Kristus memberikan sukacita dalam pengharapan. Tapi ada satu lagi, kedatangan Kristus kedua kalinya memberikan sukacita dalam kemuliaan. Jumat Agung, kita bersukacita karena kita diampuni. Hari ini kita bersukacita karena ada pengharapan dan pemulihan. Nanti esok ketika Tuhan Yesus datang, kita bersama-sama bersukacita di dalam kemuliaan. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Yesus telah disalibkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saya baca lagi dari versi yang lain,
firman Allah yang hidup, Roma 4 ayat 25. Yesus mati karena dosa kita dan ia bangkit lagi untuk membenarkan kita di hadapan Allah dan memenuhi kita dengan kebaikan Allah. Ketika Yesus mati, kita diampuni. Karena pelanggaran kita diampuni. Tapi alasan Yesus bangkit untuk membenarkan kita, memberikan pengharapan untuk kita, untuk memulihkan kehidupan kita. Yang pertama, kebangkitannya memulihkan setiap hati kita. Lukas 24 ayat 13 sampai 21. Lukas 24 ayat 13 sampai 21. Karena ini cukup panjang, kita bekerja sama, kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya ayat 13, nanti Bapak Ibu ayat 14 dan seterusnya sampai ayat yang ke-21. Ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Cukup. 21 aja. Terlalu semangat ya. 2 murid Yesus sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka sedang berbincang-bincang tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Ya penyalipan Yesus. Gimana ini? Pribadi yang kita harapkan kok malah mati. Kita berharap pada siapa? Mereka berbincang-bincang. Ya piye ya bro ya. Siapa lagi yang kita harapkan lagi? Sama siapa? Malah Yesus mati. Padahal dia orang baik, orang benar, orang ajaib. Kenapa dia mati? Kita sama siapa? Mereka berbincang-bincang. Artinya mereka sedang berbincang-bincang tentang penyalipan Yesus. Ketika mereka berbincang-bincang, tadi dicatat, lalu datanglah Yesus mendekat dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Namun ini yang mengejutkan, ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Cukup aneh kalau mereka tidak mengenal Yesus.
tapi juga masuk logika. Karena mereka terlalu bersedih hati. Karena mereka berpikir, gak mungkin ada orang mati bangkit lagi. Sehingga apa yang menghalangi mata mereka untuk mengenal Yesus? Yang menghalangi mereka untuk mengenali Yesus bukan dari hal-hal yang di luar, tetapi yang ada di dalam diri mereka sendiri, yaitu kesedihan mereka, kedukaan mereka, penderitaan mereka. Makanya nampak di ayat 17 dikatakan bahwa muka mereka itu muram. Artinya mereka dalam kondisi yang sedang sedih. Kenapa mereka bersedih? Jelas ayat 21, diulang-ulang. Mereka itu berharap kepada Yesus. Mereka berharap keselamatan, pembebasan kepada Yesus. Yang menghalangi mereka untuk mengenali Yesus adalah kegagalan, kekecewaan, atau kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Harapan mereka Yesus menjadi pembebas bagi mereka. Harapan mereka Yesus menjadi penolong bagi mereka. Tapi kenapa Yesus mati? Yesus menjadi harapan mereka satu-satunya, tapi kini telah mati. Yesus sudah tamat bagi mereka saat itu. Tidak bisa berbuat apa-apa karena mati. Mereka menganggap Yesus juga gagal. Dan mereka menganggap Yesus juga kalah. Karena mati, disalibkan. Nah, mungkin saat ini Bapak Ibu ada jemaat yang sedang mengalami hal yang sama dengan kedua murid Yesus. Saat ini mungkin engkau sedang diliputi kekecewaan, diliputi kesedihan, karena kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapanmu. Engkau berharap bisnismu berhasil, engkau berharap sekolahmu berhasil, engkau berharap pekerjaanmu berhasil, engkau berharap keluargamu berhasil, tapi mungkin hari ini tidak sesuai dengan harapanmu, sehingga engkau bersedih hati, engkau merasa gagal, engkau merasa kecewa, engkau sedang mengalami yang namanya kegagalan, engkau sedang mengalami namanya kekalahan, mungkin engkau mengalami keterpurukan, sampai kita tidak bisa mengenali Yesus, seperti kedua murid Yesus tadi. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata kita, sehingga kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa menyembah Tuhan, kita nggak bisa fokus kepada Tuhan. Tapi percayalah, pada saat itulah Yesus datang mendekati engkau satu persatu saat ini dan mau berjalan bersama-sama dengan engkau. Kubur kosong membuktikan Yesus saat ini ada di sini, menjamah setiap hati kita. Biarlah momen Paskah ini Bapak Ibu, di momen kebangkitan Yesus mengingatkan kita dan menguatkan kita bahwa Yesus bangkit, memulihkan hati kita semua. Yesus bangkit membuka setiap penghalang-penghalang mata kita. Yesus bangkit membangkitkan semangat kita. Seperti yang dialami kedua murid Yesus. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Ayat 32 berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara kepada kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati mereka menjadi berkobar-kobar.
Karena melihat Yesus itu bangkit. Karena melihat Yesus itu hidup. Dari yang muram, dari yang sedih, menjadi berkobar-kobar. Dari yang bersedih menjadi bersukacita. Dari yang hilang harapan menjadi memiliki pengharapan yang baru. Karena Yesus tidak jadi kalah, tapi Yesus itu menang, dia bangkit dan hidup untuk kita. Oleh karena itu bagi setiap kita yang saat ini hatinya sedang hancur, sedang kecewa, sedang sedih, harapanmu sedang hilang, sedang sirna. Ingatlah bahwa Yesus kita bangkit. Yesus kita hidup. Bahkan dia sendiri mendekati kita, memeluk kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Dan percayalah, saat ini dia sedang memegang tangan engkau, sedang menjamah hatimu. Kebangkitan Yesus memulihkan hati kita. Yang kedua, kebangkitannya memulihkan iman kepercayaan kita. Karena ketika Yesus mati, banyak murid Tuhan imannya tergoncangkan. Ada 2 kisah yang nanti berkesinambungan akan saya sampaikan untuk menjelaskan poin ini. Kisah yang pertama dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saya berhenti dulu di sini. Murid-murid Yesus sedang dalam keadaan benar-benar ketakutan. Takut untuk ditangkap karena mereka juga pengikut-pengikut Yesus, takut untuk disiksa, takut untuk dibunuh. Karena mereka adalah pengikut Yesus, makanya mereka mengunci pintu, bersembunyi. Karena takut supaya nggak ditangkap. Karena takut supaya nggak disiksa, nggak dibunuh. Siapakah yang saat ini mungkin selain hati hancur, ada yang sedang dalam ketakutan? Kita takut menjalani kehidupan ini. Kita takut untuk melangkah. Kita takut untuk menghadapi masa depan. Kita takut menghadapi hari esok. Kita takut tentang kebutuhan hidup kita. Kita takut untuk pekerjaan kita. Atau kita takut tentang sekolah kita. Ataupun kita takut tentang jodoh kita. Di waktu istri saya hamil, menanti kelahiran anak, sebagai laki-laki pasti banyak yang dipikirkan. Dan semua yang saya pikirkan menjadi ketakutan besar saya. Tuhan, besok kalau anaknya lahir, bagaimana kebutuhannya? Tuhan, bagaimana tempat tinggalnya? Tuhan, nanti lahirnya bagaimana? Tuhan, bagaimana dan bagaimana dan bagaimana? Yang saya lakukan hanya karena Tuhan itu baik dan sudah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita dan kehidupan saya. Saya hanya berserah, Tuhan, I surrender, aku berserah kepadamu. Dan setiap langkah Tuhan itu memberikan jawaban yang indah setiap saat, di waktu yang tepat. Ketika istri saya itu ngidamnya pecel, Bapak Ibu, untung ada pecel sebelah. Ini sederhana-sederhana, pertolongan Tuhan itu sederhana-sederhana. Atau kekuatan Tuhan itu sederhana-sederhana. Ketika saya beli berkali-kali, ada orang yang
membayari gitu ya, mentraktir. Di situ saya main nangis ya. Cuman kan nggak berani mas saya nangis di depan bakul pecel. Cuma di dalam hati berbicara, Sena, ini hal yang kecil yang akan saya lakukan kepadamu. Ketika engkau butuh sesuatu, aku pasti sediakan. Berkali-kali, karena istri saya juga ngidamnya pecel berkali-kali. Beli lagi, free lagi. Waduh, rasanya di sini cuma Tuhan terima kasih. Tapi mungkin pikiran saya cuma pecel, ketakutan muncul lagi, itu kan cuma pecel. Itu cuma hal yang kecil. Muncul lagi, Tuhan menjawab lagi. Pada seseorang yang mungkin tidak terlalu dekat dengan saya. Tiba-tiba WA. Nena minta nomor rekening. Dikirim. Puji Tuhan. Ini udah gak berbicara tentang pecel lagi. Dalam hati saya, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Sampai setiap kejadian yang terjadi, yang mungkin saya pernah ceritakan. Ketika istri saya mengalami pendarahan, yang harusnya belum waktunya lahir, maju 1 bulan. Selepas itu saya berpikir, saya harus bersyukur karena istri saya pendarahan. Karena di waktu yang tepat Tuhan sediakan pertolongan yang tepat. Meskipun itu hari pemilu, harusnya saya berangkat ke Gembong Bapak Ibu jam 8 pagi. Saya ada ngomong sama Bapak Ibu saya ke Gembong jam 8 pagi ya. Oke, istri saya itu pendarahan jam 7 pagi. Kalau saya berangkat dulu dihubungi pendarahan, terlambat mungkin saya. Akhirnya saya nggak jadi berangkat, saya antar istri saya ke rumah sakit. Saya juga pernah cerita di rumah sakit ketakutan besar itu muncul lagi. Saya cuma Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku tidak sendiri, aku percaya Engkau bangkit menemani aku. Engkau hidup menemani aku. Dan semuanya itu berjalan dengan baik. Bahkan setiap ketakutan yang pernah saya pikirkan, sebenarnya ketakutan itu kan belum terjadi Bapak Ibu. Muncul karena kita takut sendiri. Padahal ketika kita ada di hari itu, semua tidak terjadi. Hal-hal yang baik yang terjadi. Hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Tapi kadang ketika kita takut, apa yang kita lakukan? Seperti murid-murid Tuhan, sembunyi. Kita enggak berdoa, kita enggak ke gereja, enggak mau ketemu dengan hamba Tuhan, enggak ketemu dengan orang-orang percaya. Kalau sekarang komsel, enggak mau komsel, aku takut. Aku enggak berani untuk keluar dari kamarku. Aku enggak berani keluar dari rumahku. Namun sekali lagi dikatakan, pada waktu itulah datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika mereka sedang ketakutan, Tuhan datang dan ngomong, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20, setelah yang terjadi semuanya itu dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka. Ini yang luar biasa. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan itu hidup. Mereka ketakutan karena mereka menganggap Tuhannya mati. Tapi ketika Tuhan itu bangkit, bahkan menjumpai mereka, ketakutannya itu diubahkan menjadi sukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kisah yang kedua adalah kisah kelanjutannya cerita yang pertama tadi Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu melalui kitab buku atau HP akan lebih jelas ya. Kisah kedua adalah kelanjutan cerita yang pertama. Ternyata saat Yesus itu menampakkan diri di kisah yang pertama, si Thomas ini ketinggalan. Nggak tahu Thomas ini di mana ini. Thomas absen. Mungkin titip tanda tangan dia. Thomas sedang tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Nah, ketika murid-murid ketemu dengan Thomas, mereka itu cerita. Thomas datang cerita. Ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ketakutan, iman percaya mereka tergoncangkan. Karena mereka hanya tahu Yesus itu mati, kalah, disalibkan. Tapi luar biasanya Yesus, Tuhan tidak membiarkan Thomas. Ayat 26 dituliskan, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Berarti rumah yang sama. Dan ini komplit, Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, masih terkunci. Yesus datang, sekali lagi Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau mungkin hari ini masih ada anggota keluarga Bapak Ibu yang tidak bersama-sama di gereja ini, Tuhan itu tidak akan melewatkan juga. Terus berdoa. Berdoa, Tuhan juga berkata hal yang sama. Damai sejahtera bagi kamu. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apakah setelah itu ada percakapan antara murid-murid Tuhan dan murid-murid Tuhan dengan Yesus. Mungkin ngomongnya, Tuhan, Thomas gak percaya kamu loh. Dia pengen membuktikan, mencucukkan tangannya kepadamu. Saya gak tahu apakah ada percakapan itu. Tapi di Alkitab langsung ditulis ayat 27. Kemudian, artinya kalau kita kan gak tahu yang terjadi ketika Thomas itu gak percaya. Saya nggak tahu ada percakapan atau tidak, muncul langsung 27. Kemudian, kalau saya tambah ya, kemudian ia langsung berkata kepada Thomas. Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saya nggak tahu apakah ada percakapan antara murid Tuhan dengan Yesus. Tapi yang muncul ayat 27, Tuhan langsung berkata-kata, Thomas, kamu harus percaya. Kalau kamu pengen buktikan, buktikan sekarang. Kamu harus percaya. Kemudian Thomas menjawab, ya Tuhan, ya Allah. Akhirnya Thomas itu percaya. Artinya Yesus tidak membiarkan Thomas dan murid-muridnya hidup di dalam ketidakpercayaan. Yesus tidak membiarkan mereka hidup di dalam ketakutan. Dan luar biasanya Yesus mengerti setiap yang digumulkan murid-murid Tuhan. Khususnya yang digumulkan oleh Thomas. Thomas sedang tidak percaya, dia pengen membuktikan.
Tapi kalau kita memegang ayat ini, Yesus langsung menjawab dari kerinduan si Thomas. Thomas sedang krisis kepercayaan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu mati. Tuhan itu disalibkan. Maka dari itu Yesus datang dan memulihkan iman kepercayaannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang kehilangan iman kepercayaanmu, atau iman kepercayaan mulai menurun, ingatlah sekali lagi, Yesus mati untuk engkau dan Yesus bangkit juga untuk engkau. Biarlah hati kita tetap berkobar-kobar. Karena kita melihat Yesus itu hidup. Yang terakhir, kata terakhir itu luar biasa ya. Kebangkitannya memulihkan panggilan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, salah satu orang yang paling menyesal jikalau Yesus itu tidak bangkit, itu adalah Petrus. Kita paham, pasti sudah sangat paham. Karena kita tahu perbuatannya yang terakhir dilakukannya kepada Yesus ketika Yesus disalibkan adalah menyangkali Yesus, menentang Yesus. Kalau Yesus gak bangkit, dia gak punya kesempatan untuk ketemu lagi. Yesus mati. Nah, ketika Yesus mati, Petrus itu putus asa. Bersama-sama dengan murid-murid yang lain, mereka kembali ke manusia lama mereka. Mereka kembali ke perbuatan lama mereka. Mereka kembali ke pekerjaan lama mereka, menjadi penjala ikan. Seperti tadi dalam Yohanes 21 ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi loh ya kepada engkau." Dan mereka berangkat naik perahu untuk menangkap ikan. Padahal Bapak Ibu, Yesus sudah memanggil mereka menjadi penjala manusia. Tapi karena keputusasaannya, karena iman percayanya dan pengharapannya hilang, maka panggilannya itu juga hilang bagi mereka. Aku melayani, aku dipanggil bagi siapa? Mulailah mereka menekuni profesi lama mereka menjadi penjala ikan. Yang awalnya menjadi penjala manusia, menjadi penjala ikan. Namun sekali lagi Bapak Ibu, Yesus kita itu bangkit, Yesus kita itu hidup, dan Yesus mendatangi Petrus dan kawan-kawannya di pantai. Mari kita baca Yohanes 21 ayat 4 sampai 14. Sekali lagi karena panjang, kita baca bergantian ya Bapak Ibu. Yohanes 21 ayat 4 sampai 14. Yohanes 21 ayat 4 sampai 14. Saya akan baca ganti ayat 4, Bapak Ibu ayat kelima. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kelima. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat,
hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. 13. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Menarik sekali Bapak Ibu, Yesus hadir saat itu di pantai, membuat mujizat. Yang awalnya mereka tidak menangkap ikan apapun, hingga mereka bisa mendapatkan ikan sebanyak-banyak. Menariknya lagi, kita ingat-ingat kisah ini, bahkan sama persis dengan kisah panggilan pertama mereka ketika mereka dijadikan penjala manusia. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sama, ketika mereka berangkat naik perahu menangkap ikan gak dapat apa-apa. Pulang disuruh Tuhan menebarkan jala. Dapat ikan yang banyak. Terus Tuhan ngomong, engkau aku jadikan penjala manusia. Tapi kan Mas Sena, sepertinya tadi ketika kita baca, Yesus tidak pernah nyebut penjala manusia. Tidak ada cerita tentang panggilan ini. Nah ini Bapak Ibu, ceritanya belum selesai. Jadi kalau baca jangan sampai setengah-setengah. Nah sebelum kita baca, saya memanggil dulu para pelayan Tuhan untuk bisa maju ke depan untuk bersiap-siap. Saya bacakan saja karena menarik dan keren, yaitu ayat selanjutnya. Makanya kalau di ayat di buku kitab buku ini terlihat Bapak Ibu ya. Saya bacakan Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Judulnya Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu ingat-ingat, orang yang paling menyesal kalau Yesus tidak bangkit itu Petrus. Ayat 15, sesudah sarapan. Mereka tadi sarapan kan? Mereka sarapan makan ikan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus berkata sekali lagi, gembalakanlah domba-dombaku.
Tuhan menjadikan Simon Petrus menjadi penjala manusia. Gembalakanlah domba-dombanya. Dikuatkan kembali panggilannya. Ketika Yesus itu bangkit. Bapak Ibu percayalah, sungguh betapa baiknya Yesus itu kepada kita. Sungguh betapa sayangnya Yesus itu kepada kita. Sungguh Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Yesus tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Tidak membiarkan kita itu jatuh ketakutan, hilang harapan, hilang panggilan kita. Sekali lagi, kebangkitannya memulihkan hati kita. Kebangkitannya memulihkan iman percaya kita. Kebangkitannya memulihkan panggilan kita. Bagi engkau yang sedang menurun panggilannya, bagi engkau yang sedang menjauh dari panggilannya, bagi engkau yang sedang menjauh, menghilang dari panggilannya, saat ini kebangkitannya membuka kesempatan untuk kita meneguhkan panggilan kita, meneguhkan hati kita, meneguhkan iman percaya kita. Karena Dia hidup, karena Dia bangkit. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau yang menjawab kami Tuhan, Engkau yang melawat kami, Engkau yang memenuhi hati kami Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau mendatangi kami, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Shikalaya ramata karaya ramat shikalaya. Mari sembah, mari sembah. Terima kasih Tuhan. Mungkin hati kami saat ini hancur Tuhan. Mungkin hati kami sedang takut Tuhan. Mungkin hati kami hilang harapan Tuhan. Tapi Engkau bangkit. Engkau meninggalkan kubur itu untuk datang kepada kami. Shikalaya ramata karaya ramat shikalaya ramata. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita berserah kepadanya. Shikalaya ramata karaya ramata karaya ramata shikalaya ramata karaya ramata karaya ramata. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Kebangkitan-Mu memulihkan setiap hati kami. Kami melihat Engkau hidup, kami melihat Engkau bangkit Tuhan, memeluk hati kami.
Haleluya. 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 Kau Bapa yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Kuasa-Mu yang memulihkan kami. Engkau yang memberikan hati yang baru buat setiap kami. Bahkan roh yang baru buat kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Percaya ini Tuhan. Hati Hati yang baru. Kau berikan untukku dapat melihat Sungguh rencana-Mu indah. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Bahkan kerajaan-Mu, Kerajaan kebenaran-Mu menjadi bagian kami Tuhan. kebenaran-Mu itu bagianku. Mari selalu pandang Dia. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yang mengasihiku, Engkau Bapa yang sungguh kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. ini Tuhan, hati kami haus, hati kami lapar. Akan Engkau, Dialah segalanya. Di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Beri kemuliaan yang terbaik. Engkau ditinggikan, Engkau dipuji, Engkau dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih, untuk belas kasihan-Mu kepada umat-Mu. Engkau kalahkan maut. Engkau kalahkan setiap lawan-Mu. Bahkan kubur pun tidak dapat menahan-Mu. Engkau bangkit, Engkau hidup supaya setiap kami beroleh kehidupan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Jesus, oh Lord, praise to your name, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jemaat, pujikan pujian ini. Nyanyi pujian bagimu. Pujian bagimu, Tuhan, namamu besar
dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Tuhan, agung nama-Mu, Tuhan, nama-Mu, dan layak. Lebih lembut lagi, lebih lembut lagi. Nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu. Nama-Mu besar. We praise you, God. Nama-Mu. Ingat segala kebaikan. Ingat segala apa yang diperbuat bagi setiap kita. Semua hanya oleh karena kasih karunia. Lebih lembut lagi, nikmati Dia. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Tuhan, agung nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. You are holy, pujian bagi-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan, ku agungkan. Sekali lagi, I sing praises to Your name. Praises to Your name. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Tuhan, hati kami bersuka cita. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bumi pijakan kaki-Mu, langit adalah tahta-Mu. Engkau menjadikan sesuatu kehidupan kami berarti dan bermakna. Oleh karena kasih setia-Mu, Engkau hadirkan seturut rencana dan kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu membangkitkan kami dan memberi kami hidup. Yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru. Yang letih lesu tidak Engkau biarkan tergeletak. Engkau angkat mereka. Bahkan Engkau bawa terbang tinggi untuk mengalami kemenangan. Yang sedang putus asa Engkau berikan pengharapan. Yang sedang bergumul Tuhan, Engkau bersegera memberikan jawaban. Engkau tuntun mereka Tuhan melewati lorong-lorong yang gelap sampai kepada fajar terang yang menyingsing, sehingga mereka menemukan kehidupan di dalam Engkau. Yang haus dan lapar Engkau kenyangkan. Karena barang siapa mencari kebenaran firman-Mu berkata, mereka mendapatkan. Dan yang mengetuk pintu-pintu dibukakan baginya. Yang berseru-seru Tuhan Engkau mendengar, karena Engkau sendengkan telinga-Mu. Dan Engkau menjawab setiap doa mereka. Yang sedang sedih, yang sedang susah Engkau hiburkan. Tuhan Engkau ada, Tuhan yang menyapa, Tuhan yang hadir, dan Tuhan yang tidak jauh dari kami. Kami bersyukur kuasa kebangkitan-Mu yang boleh kami alami, yang boleh kami nikmati, untuk menapaki kehidupan dari waktu lepas waktu, dari hari lepas hari, di dalam setiap musim kehidupan yang berganti. Engkau telah menetapkan setiap kami menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Itu yang kami imani, itu yang kami percaya. Kami melangkah pasti bersama dengan Roh Kudus-Mu. Dan setiap langkah itu adalah mukjizat yang menjadi natural dari setiap orang percaya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya memelihara, Engkau bukan hanya melindungi, tetapi Engkau lebih dan lebih lagi berbuat untuk setiap kami. Janji-Mu adalah iya dan amin. Dan segala janji yang terbaik yang Kau katakan, tidak ada satu pun yang tidak tergenapi. Semuanya tergenapi dalam hidup kami. Karena Engkau murah hati. Engkau tidak pernah menahan segala kemurahan-Mu. Engkau curahkan kepada setiap kami umat-Mu. Diberkati dalam segala hal untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Pakai kami menjadi bejana-Mu yang mempermuliakan nama-Mu. Menjadi kesaksian kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk
seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mereka tidak akan pulang kembali sebagaimana mereka datang. Mereka membawa berkat-berkat ilahi-Mu yang menjadikan kesukaan, kegirangan, Amin. dan anak cucu kami tidak pernah Kau biarkan untuk meminta-minta roti. Mereka mengalami kelimpahan harta surgawi, anak-anak ilahi yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau memberkati kami di dalam segala sesuatu. Kuduskan semua itu di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pulang di dalam damai-Mu. Kami pulang di dalam sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam sukacita. Kami pulang di dalam segala hal yang Engkau sudah sediakan. Yang terbaik bagi kami sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Malaikat-Mu menatang mengiring kembalinya kami pulang ke rumah kami masing-masing, jauh maupun dekat. Kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Berkati Tuhan setiap kami. Dan setiap kita yang telah menerima berkat daripada Tuhan, kita berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati.